Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai belajar, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kita pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya yaitu terkait dengan contoh konvensi yang pernah timbul dan tetap terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara Indonesia, yang mana ada 5 contoh konvensi. Yang pertama yaitu praktek di lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua yaitu pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Kemudian yang ketiga yaitu presiden menyampaikan penjelasan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang keempat yaitu adanya menteri negara non-departemen dalam praktik ketatanegaraan di bawah pemerintah Orde Baru. Nah, kemudian yang kelima yaitu pemilihan menteri oleh, yang mana pemilihan menteri itu dilakukan oleh presiden. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan hukum. Apa itu hukum yang tidak tertulis? Yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, aturan tersebut tetap berlaku dan harus dipatuhi atau yang biasa disebut dengan konvensi. Selain sebagai rujukan hukum perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki arti penting bagi kehidupan berbangsa dalam masyarakat. Apabila masyarakat dapat mentaati hukum tertulis yang ada, maka akan terbentuk kehidupan yang aman dan tertib. Hal itu berupa perlindungan terhadap segenap warga negara, supremasi keadilan berjalan, menjaga norma-norma di dalam masyarakat tetap terpelihara, jalannya pemerintahan menjadi terkendali. Dengan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat di Indonesia dapat bersatu dan hidup dalam kerukunan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi sumber motivasi, aspirasi, cita-cita hukum dan moral yang ingin ditetapkan bangsa Indonesia, serta nilai-nilai universal atau menyeluruh dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Sekian materi pada pertemuan kita pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga materi yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semua dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Demikian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.